Kemudian setelah itu, dengan berjalannya waktu, ditambahkan lagi level of prevention pada tahapan primordial dan juga pada tahapan quaternary yang melengkapi level of prevention yang tadinya diklasifikasi menjadi 3 level, level primary, ya, level sekunder, level tersier, kemudian pada era saat ini dikenal dengan level pencegahan pada tahapan primordial dan juga pada tahapan quaternary. Ya, adik-adik semua. Jadi kalau namun demikian perlu diketahui bahwa pengembangan level of prevention yang dikembangkan oleh level and CARD itu berada pada 3 tahap. Karena berjalannya waktu dan dinamika perkembangan dari penyakit dan kebutuhan dari masyarakat luas, level of prevention dikembangkan lagi ya menjadi primordial, ditambahkan lagi dengan primordial prevention dan quaternary prevention. Apabila kita lihat dari cakupan upaya prevensinya, kita lihat bersama di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama tentang cakupan upaya-upaya prevensi pada tahapan primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Pada upaya-upaya prevention pada cakupan promosi kesehatan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, yaitu terkait dengan edukasi, terkait dengan bagaimana melakukan konseling, ya, bagaimana melakukan beberapa tahapan pemeriksaan, ya. Kemudian terkait dengan specific protections ya yang kita lakukan pada tahapan upaya yang merupakan masuk ke dalam tahapan upaya pencegahan pada tahapan primer, ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan. Di sini yang tergolong pada upaya-upaya pencegahan pada level primer terkait dengan specific protection. Ada yang kemudian dikenal dengan imunisasi. Ya, kemudian peningkatan pemahaman tentang personal hygiene, bagaimana melakukan sanitasi lingkungan, bagaimana memprotek diri kita dari hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja, ya, kecelakaan, bagaimana menggunakan beberapa nutrisi dan suplemen, lalu bagaimana melindungi kita dari agen-agen karsinogeni dan bagaimana mencegah diri kita dari alergi-alergi yang sudah kita identifikasi. Dua cakupan inilah yang kemudian disebut sebagai level pencegahan di level primer. Pada level berikutnya, pada level pencegahan di level sekunder, yaitu pada cakupan early diagnosis dan prompt treatment, serta disability limitation, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Terkait dengan early diagnosis dan prompt treatment, yang bisa kita lakukan adalah melakukan screening, ya, melakukan pemeriksaan tertentu, ya. Lalu kita melakukan berbagai macam pengukuran yang menentukan mengidentifikasi populasi-populasi yang menunjukkan gejala-gejala awal atas berkembangnya suatu penyakit. Apabila kita tahu, mungkin rekan-rekan mahasiswa semuanya pernah mendengar tentang berbagai metode pengukuran terkait dengan deteksi dini karies, deteksi dini kanker rongga mulut, deteksi dini hipertensi, deteksi dini kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan terkait upaya-upaya pencegahan yang tergabung di dalam early diagnosis dan prompt treatment. Yang dilakukan dalam upaya pencegahan pada level sekunder, level preventif tingkat sekunder terkait dengan early diagnosis dan prompt treatment bertujuan untuk apa? Untuk mengobati dan untuk mencegah proses perkembangan dari penyakit, untuk mencegah perkembangan dari penyebaran dari penyakit-penyakit yang sifatnya menular.
untuk mencegah komplikasi dari berbagai macam sequel dari penyakit, dan untuk ya memperpendek ya jangka waktu atau efek yang ditimbulkan dari suatu penyakit. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terkait dengan early diagnosis dan prompt treatment. Sedangkan untuk disability limitations yang oleh Level and Clark ya kemudian dipindah ya ditransfer dari tahapan preferensi tingkat tersier kemudian diturunkan menjadi tahapan preferensi tingkat sekunder adalah berbagai macam treatment yang bertujuan untuk menghambat perjalanan penyakit ya menghambat komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit tersebut ya yang nantinya bisa mencegah kematian. Sedangkan untuk tahapan prevensi di level tersier atau dalam cakupan rehabilitasi ya lebih bersifat bagaimana kita meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi hidup dari seseorang ya terkait dengan adanya komplikasi yang ditimbulkan oleh suatu penyakit tertentu ya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan level of prevention. Ada yang kurang jelas dan perlu diklarifikasi. Oke, sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana tahapan pencegahan ya, baik di level primer, baik di level sekunder maupun di level tersier. Apabila rekan-rekan semua yang memperhatikan progresivitas dari karies sebagaimana digambarkan pada slide yang saya tampilkan berikut ini, mungkin kita bisa sama-sama mengidentifikasi ya perkembangan penyakit atau perkembangan karies level yang mana yang kita golongkan sebagai level pencegahan yang bisa kita cegah di level primer, yang bisa kita cegah di level sekunder, dan mana yang bisa kita cegah di level tersier. Apabila adik-adik rekan-rekan mahasiswa semua bisa mengidentifikasi proses perjalanan karies yang saya tampilkan pada slide berikut ini, maka dari kelima gambar yang tertampil di sini belum ada yang masuk di dalam kategori ya belum ada ya yang masuk di dalam kategori level pencegahan tingkat tersier. Dari kelima gambar yang menunjukkan tahapan-tahapan perkembangan karies dan di tahap yang paling parah yang ditunjukkan oleh grade 5 pada tanda kelima ini masih bisa kita lakukan upaya pencegahan di level tersier. Di level sekunder. Dan di mana kita masih bisa melakukan upaya-upaya yaitu merestorasi gigi untuk membatasi adanya fungsi yang tidak yang tidak bisa dijalankan oleh gigi tersebut, gitu ya. Oke, sedangkan pada grade pertama, yaitu yang bisa kita lihat di sini ada white or discolored enamel, tapi tanpa kavitasi, atau kita bisa sebut sebagai white spot. Pada grade 1, ya, yang artinya adalah kita sudah bisa mendeteksi adanya suatu signs of penyakit. Sudah masuk ke dalam tahapan patogenesis dari suatu penyakit. Ya, dengan demikian, upaya preventif yang kita bisa lakukan di sini masuk ke dalam tahapan yang level sekunder, di mana ya tercakup di dalam lingkup pencegahan yang dilaksanakan pada early diagnosis dan prompt treatment. Demikian pula ya yang bisa kita lakukan pada gambaran klinis yang terlihat pada grade 2, grade 3, dan grade 4. Ya, kita masih bisa melakukan
tahapan-tahapan yang sifatnya prompt treatment. Pada grade 5 kita bisa masukkan ya kategorikan upaya preventif pencegahan yang kita lakukan adalah kita mempertahankan gigi tersebut untuk pada menuju pada komplikasi yang berikutnya, karena di sini sudah ada extensive cavity and enamel and maybe mungkin akan terjadi substantial loss of dentin. Lalu, jika kita lihat pada kita terapkan level of prevention yang sudah kita ketahui bersama pada penyakit periodontal, mana-manakah dari tahapan berikut ini, gambar berikut ini yang masuk ke dalam tahapan pencegahan di level primer? Oke, dalam kondisi yang belum ada penyakit, maka kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan di level primer. Seperti apa? Seperti yang pertama, tadi yang sudah kita ketahui bersama. Pada level primer kita bisa melakukan promosi kesehatan dan specific protection. Pada gambar ini bisa kita lihat bersama pada gambar yang pertama, ya, bahwa di sini belum ada signs and symptom terkait dengan penyakit. Sedangkan pada first stage atau gambar kedua, kita sudah bisa melihat signs and symptoms dari penyakit periodontal, yaitu adanya peradangan pada gingiva atau gingiva tepi yang warnanya kemerahan yang sudah menunjukkan signs and symptoms. Pada tahapan ini, upaya preventif yang kita lakukan bisa tergolong pada upaya preventif di level sekunder atau upaya preventif di mana membutuhkan, di mana tergolong pada upaya-upaya preventif yang dilakukan pada tahapan early diagnose and prompt treatment. Begitu pula pada tahapan pada gambaran klinis pada area gambar nomor 3. Bahwa kita bisa lihat bersama di sini sudah ada signs ya dari penyakit periodontal, yaitu adanya peradangan atau perbesaran pada gingiva. Ya. Ini juga kita bisa masukkan ke dalam tahapan pencegahan pada level sekunder atau prompt treatment. Early diagnose and prompt treatment. Apabila kita lihat ya pada gambar yang paling terakhir, itu gambar kelima atau di sini ada gambar dengan tahapan keempat atau fourth stage, kita bisa lihat di sini ya bahwa jaringan periodontal di sini sudah terlihat adanya perhilangan kelekatan klinis. Probing di sini sudah menunjukkan angka bahkan mengalami pocket sekitar 8 mm. 5, 7, dan paling parah adalah 8 mm. Sehingga ya, jika kita melihat penggolongan atau klasifikasi level NCART pada tahun 1965, maka tahapan penyakit yang tergambar pada kondisi klinis tadi gambar nomor 5, kita bisa simpulkan bahwa ya, tahapan penyakit ini bisa kita cegah ya untuk berkembang menjadi berkembang berkomplikasi menimbulkan efek yang lebih lanjut, yaitu apa, tanggalnya gigi. Yang artinya adalah kita masih bisa melakukan pembatasan disabilitas atau pembatasan kecacatan fisik yang ditimbulkan dari penyakit periodontal tersebut, yaitu pada tahapan di level sekunder. Ya. Lain halnya kalau nanti di sini giginya sudah tanggal. Ketika gigi sudah tanggal dari soketnya, artinya penyakit periodontal ini sudah menimbulkan kecacatan fisik, ya, yang memerlukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan fungsinya. Yang artinya, ya, upaya yang kita lakukan
mengingat perjalanan penyakit yang proses perjalanan penyakit yang sudah kita ketahui bersama, maka tahapan itu kita bisa menurunkan ke level pencegahan di tingkat tersier.